Ujar Nabi, siapa yang hendak panjang umur, diluaskan rezeki, ditolong menghadapi musuh, dipelihara daripada mati jahat. Dipelihara dari mati jahat. Mati jahat secara maknawi su'ul khatimah. Nah, siapa hendak terhindar daripada itu, ujar Nabi, falyaqul hina yumsi wa hina yusbih salasa marrat. Baca saja Nabi. Yang pertama kita kaji dalam ayat ini, Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra artinya maha suci yang telah menjalankan. Ujar ulama tafsir, sabbahallahu nafsah. Allah mensucikan dirinya sendiri daripada segala sifat kekurangan, sifat keberhajatan, dan sifat-sifat yang tercela lain. Subhanalladzi asra, maha suci. Jadi dalam Al-Quran itu Allah ada memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memuji dirinya sendiri. Dalam Al-Quran Allah ada pula mensucikan dirinya sendiri. Sabbahalillah. Subhanalladzi asra, maha suci yang telah menjalankan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dan menyuruh kita hamba-hamba ini untuk memuji dia juga. Kita pun disuruh juga memuji Allah. Sebagai takhalluk bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Allah memuji dirinya, kita pun disuruh Allah untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sejak kita diciptakan oleh Allah, sedetik jua pun kita kada akan lepas dari nikmat Allah. Sejak kita diciptakan Allah, satu detik jua pun kita kada lepas dari nikmat pemberian Allah. Makanya Allah suruh agar kita selalu memuji, menyanjung kepada Allah yang maha berbuat baik kepada kita. Nah, jadi sebagaimana Allah memuji dirinya, kita pun disuruh Allah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Habis makan disuruh memuji Allah, habis minum suruh memuji Allah, bangun guring suruh memuji Allah, keluar dari jamban suruh memuji Allah, sesudah berpakaian disuruh memuji Allah. Supaya kita jangan lupa nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Habis makan suruh alhamdulillah allazi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sudah berpakaian suruh Allah puji Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadza sawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca amin. Baca amin. Untung ada kayak kambing. Suruh dipuji, suruh Tuhan puji. Alhamdulillahilladzi hassana khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan wajahku, hassin khuluqi, baguskan pekertiku. Jadi Allah menyuruh kita puji Allah, puji Allah, puji Allah, supaya kita ingat bahwa kita kada lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, habis keluar jamban nikmat
ghufrana. Alhamdulillah alladzi azhaba anniyal azawa. Allah selalu menyuruh kita puji Allah, puji Allah. Nah demikian pula tasbih. Subhanalladzi asra. Segala maha suci yang telah menjalankan. Allah memuji, mentasbih, mensucikan dirinya dari segala sifat kekurangan, keberhajatan kepada yang lain. Mensucikan Allah dirinya daripada aib dan cela. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang patut dicela. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang tidak punya arti dan rahasia. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang bisa dikritik, bisa dibahas. Allah sucikan dirinya. Kita pun disuruh oleh Allah mensucikan Allah. Dalam Al-Quran banyak perintah-perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tasbihkan nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Ayat lain, wasabbihhu lailan tawila. Bertasbihlah kau kepada Allah sepanjang malam. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Banyak ayat-ayat di Quran yang menyuruh kita mentasbihkan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat kekurangan, sifat yang kada baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, zikir yang bentuknya puji-pujian. Kita mengucapkan subhanallah, zikir yang bentuknya tasbih, mensucikan Allah. Astaghfirullah, zikir bentuknya minta ampun kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah, zikir yang bentuknya menetapkan daya upaya bagi Allah. La ilaha illallah, zikir yang bentuknya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di zikir itu banyak yang namanya zikir. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk selalu bertasbih. Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Karena dalam Al-Quran disebutkan fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Tuhan dengan memujinya. Nah, jadi ujar Nabi kita, siapa yang mau membaca subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Dalam sehari, dalam 24 jam artinya 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Khuttat anhu khatayahu, digugurkan daripadanya kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun kesalahannya seperti buih di lautan. Artinya saking senangnya Allah kalau kita mau bertasbih. Saking senangnya Allah kalau kita mau bertasbih. 100 kali kita bertasbih, seluruh dosa-dosa kita yang dibilang sagair, dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, ada kehitungan lagi buih di lautan itu, digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba intingnya bacaannya 5 menit tuntung. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, cuma ini amalan ini tergantung kepada taufik Allah. Seapapun kita mendengar amalan,
Sesering apapun kita mendengar amalan, kalau kita kada dapat yang namanya taufik Allah, kada akan bisa bergerak untuk mengamalkan. Jadi taufik ini barang yang sangat mahal, ujar para ulama. Lebih dari sekedar ilmu atau hidayah. Ini kita dapat hidayah hari ini. Hidayah dari Rasulullah, lewat Rasulullah hidayahnya apa? Siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Dapat hidayah kita, dapat petunjuk kita untuk menghapuskan dosa. Tapi apakah kita bisa mengamalkan itu? Taufik Allah. Tergantung taufik Allah. Apa itu taufik? Taufik itu ya para ulama khalqu qudratit ta'ah, di mana Allah menciptakan kemampuan kita berbuat taat. Itu taufik. Hidayah kita tahu ini bujur, ini salah. Hidayah kita tahu ke pasar jalannya sini, bukan di sini. Itu hidayah. Tapi begitu kita hendak menjalaninya, nah itu taufik. Taufik Allah. Jadi sabda Nabi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, di situ Nabi kadang mengatakan, berdirikah, berdudukkah, berabahkah, berkendaraankah, berudukah, kadakah, kada dijelaskan oleh Nabi. Pokoknya bila membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam 24 jam, digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, jadi artinya ganjaran-ganjaran itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertasbih ini sebagai wujud daripada cinta Allah. Sebagai wujud dari cinta Allah. Allah tuh ada puas pun hanya sekedar mengatakan aku cinta orang yang bertasbih kepada Allah. Diberi Tuhan pulang ganjaran. Dicintai dan diberi ganjaran. Apa ganjarannya? Kesalahan-kesalahan ikam walaupun sebanyak buih di lautan, ku ampuni ya Tuhan. Ya subhanallah wa bihamdi. Oleh para ulama diajarkan kita membaca satu amalan itu ada tata kerama, ada beradab. Nah, ini tambahan dari para ulama. Seandainya kita baca berabah kada berwudu hasil. Nabi kada madakan harus berwudu oleh dah. Cuma cara ulama baiknya bila amalan menghadap Allah tuh berwudu suci, menghadap kiblat, nutup aurat, nah supaya lebih bagus amalan itu. Itu tambahan dari para ulama. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi tentang menggemarkan kita kepada tasbih. Apa sabda Rasulullah? Man sarrahu ayyun sa'abi umuri. Siapa yang kepinginnya Nabi dipanjangkan umur. Siapa yang hendak dipanjangkan umur. Wa yusara ala ahadiyah. Siapa hendak ditolong menghadapi musuh-musuhnya. Wa yuwassa alaihi bi rizqih. Siapa hendak diluaskan rezekinya. Wa yuqami tatasu, dan dijauhkan dari mati jahat. Nah, jar Nabi, siapa yang hendak panjang umur, diluaskan rezeki, ditolong menghadapi musuh, dipelihara daripada mati jahat. Dipelihara dari mati jahat. Mati jahat ini baik secara hissi atau secara maknawi. Mati jahat secara hissi
mati terlanggar motor. Ini mati jahat secara hissi. Mati jahat secara maknawi, su'ul khatimah. Nah, siapa hendak terhindar daripada itu, ujar Nabi? Falyaqul haina yumsi wa haina yusbih salasa marrat. Baca jadi Nabi. Tasbih ini 3 kali pagi, 3 kali petang. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Nah, ini Nabi mengatakan dalam satu riwayat Imam Ad-Dailami. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. 3 subuh, 3 petang. Inting mana bacaannya itu? Coba khasiatnya. Khasiatnya amalan nih. Panjang umur. Ditolong menghadapi musuh. Diluaskan rezeki. Dipelihara daripada mati kada baik. Dan ini tasbih. Artinya Allah berikan ini ganjaran-ganjaran kepada orang yang mau bertasbih dengan demikian karena kecintaan Allah kepada hamba yang mau bertasbih itu. Jadi subhanalladzi asra, maha suci yang telah menjalankan. Allah sudah mensucikan dirinya. Allah suruh kita untuk mensucikan dirinya dengan berbagai macam tasbih yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang dikaji dari ayat itu adalah bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Siapa yang dimaksud dengan hambanya ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut abdihi, hambanya? Allah kada menyebut rasulnya. Allah kada menyebut nabinya. Allah kada menyebut kekasihnya, tetapi Allah menyebut hambanya. Dan ini paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut sebagai hamba Allah. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas kalau kita dengar ini gelar paling sakit hamba. Jaka rasulnya, nabinya, kekasihnya. Ini kada. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ternyata ini yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hamba ini kada akan bisa putus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang jadi rasul bisa dipecat. Jam ampir jadi rasulku bisa. Kalau orang jadi nabi, ikan ku pecat jadi nabiku bisa. Kalau orang jadi kekasih, kita ampihan jadi kekasih bisa. Kalau orang jadi wali, ampihan jadi wali Allah bisa. Tapi kalau hamba Allah, kaulah ampihan. Kaulah ampih jadi hamba Allah. Kaukah dipecat orang jadi hamba Allah. Allah bisa memecat rasul. Nabi Zakaria parak dipecat oleh Allah. Dikisahkan dalam tafsir, Nabi Zakaria dikejar oleh orang kafir. Hendak dibunuh. Nah, dikejar. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon. Ada pohon yang terbuka, kau masuk ke dalam pohon ganam.
Nanti dapat lagi orang kafir mencari, mana Zakaria hilang. Iblis mendakan. Tuh dalam pohon dia sembunyi. Ujar orang kafir kan mungkin masuk ke dalam pohon. Jadi iblis hendak membiarkan gayat pohonnya. Bangga tuh awak Zakaria. Gayat pohonnya, negara gaji. Nabi Zakaria alaihissalam. Begitu digayat digera gaji, sampai pertama kali Nabi Zakaria karena gara gaji, aduh, datang Jibril. Hai Zakaria, kamu lagi 2 kali baduh, kamu dipecat jadi rasul. Nah, jadi rasul bisa dipecat. Jadi nabi bisa dipecat. Jadi wali, banyak wali yang dipecat. Bala'am bin Ba'ura, wali Allah, dipecat Allah. Dalam Quran dikisahkan. Bersisa al-Abid, seorang wali Allah, dipecat jadi wali. Yang kada bisa dipecat Allah apa? Hamba Allah. Macam ku hampir jadi hambaku, kawalah. Karena selain Allah pasti hamba Allah. Jadi gelar yang paling disenangi oleh Nabi itu bukan Rasulullah, bukan Habibullah, bukan Nabiullah. Gelar yang paling disukai Nabi, Abdullah, hamba Allah. Nah, makanya Allah di sini berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hamba. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kandungan ayat tadi disebutkan lailan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam. Ulama berdebat mana mulianya malam dengan siang, mana abdalnya malam dengan siang. Maka mayoritas ulama berpendapat malam itu lebih abdal daripada siang. Malam lebih abdal daripada siang. Apa dalilnya malam lebih abdal daripada siang? Isra Mi'raj terjadi malam. Yang namanya Lailatul Qadar malam. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban. Semua itu malam-malam yang sangat mulia. Jadi setelah mereka mencari dalil, mencari argumentasi, para ulama mengatakan bahwa malam lebih mulia daripada siang. Artinya apa? Dalam hal urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang baik beramal, baca Quran, baca salawat. Tapi lebih baik lagi malam. Lebih baik lagi malam. Siang baik sembahyang, lebih baik lagi malam. Nggak, malam itu lebih abdal kalau untuk urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan bagawi, bekerja, itu siang. Apalagi bertukang, baik siang malam terganggu orang uringan. Malam dijadikan Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Siang untuk kehidupan. Nah, jadi Isra Mi'raj ini disebut oleh Allah lailan, di waktu malam. Minal Masjidil Haram, yang keempat ayat tadi menyebut minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Apa Masjidil Haram ini? Yang namanya Masjidil Haram, Al-Haram kullu. Seluruh tanah haram itu disebut Masjidil Haram. Keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram itu mencakup Al-Haram kullu. Di mana batas tanah haram itu disebut Masjidil Haram.
Rasulullah menyatakan bahwa beribadah sembahyang di Masjidil Haram lebih besar pahalanya daripada sembahyang 100.000 rakaat di bukan Masjidil Haram. Serakaat aja kita sembahyang di Masjidil Haram sama pahalanya 100.000 rakaat di bukan Masjidil Haram. Lalu apa Masjidil Haram? Al-Haram kulluh, sebagian tanah haram, bukan hanya di Baitullahnya situ. Orang yang sembahyang di Jiyad sembahyang di Masjidil Haram, orang yang sembahyang di Samia sembahyang di Masjidil Haram, orang yang sembahyang di Palak sana sembahyang di Masjidil Haram, pahalanya kada kurang 100.000. Jadi pengertian Masjidil Haram, Al-Haram kulluh. Nah, Nabi kita ini Allah jalankan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Dari Palestina itu, dari Masjidil Aqsa itu Allah mi'rajkan Nabi ke langit. Nah, jadi dari Palestina itu mi'rajnya ke langit. Ada yang bertanya, kenapa Allah kada langsung memi'rajkan dari Ka'bah, Pak? Jangan langsung dari Ka'bah, ke langit apa ngalihnya? Kada besalang beliau ke Masjidil Aqsa situ pula. Ini dijawab oleh para ulama bahwa segala yang dijalankan oleh Allah, segala yang dilakukan oleh Allah pasti ada mengandung rahasia di dalamnya, pasti ada mengandung hikmah di dalamnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj. Nah, pertama, kenapa demikian? Satu alasannya, ujar para ulama, para ahli tafsir, Masjidil Aqsa itu nantinya menjadi padang mahsyar. Ranjak kita mendengar padang mahsyar tuh, itu di Palestina. Orang-orang yang sudah mati sekian ribu tahun, pada hari kiamat sanggakala yang kedua dibangkit dari kuburnya oleh Allah, dibangkit semua dari kubur, yang di Amerika, yang di Jepang, yang di Tunisia, yang di Maroko, semua dibangkit dari kuburnya, dihalau semuanya. Kemana dihalau? Ke Palestina. Kita negina mati sini, sanggakala yang kedua kita dihalau. Dengan cara apa Allah menghalau? Binar, dengan api. Api mengurung. Nah, anak ada berjalan makan api, dari kuburnya bangunan menuju padang mahsyar. Di mana padang mahsyar? Kada di Mekah, di Palestina, pas di Masjidil Aqsa sana sentralnya padang mahsyar satu. Nah, jadi Nabi kita SAW Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina. Karena disinilah nanti dihalaunya tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, di Palestina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa dari Palestina ini naik ke langit? Kada dari Masjidil Haram. Pertama tadi karena di situ padang mahsyar. Yang kedua, karena itu turun naik malaikat ke bumi ini pas di Palestina. Langit itu ada pintu-pintunya. Kan malaikat itu turun naik. Waktu kita sembahyang asar, malaikat turun menggantikan malaikat yang bertugas mulai subuh. Yata'aqabuna alaikum malaikatun billail wan nahar, berganti-ganti malaikat datang kepada kamu. Sembahyang asar malaikat turun,
menggantikan petugas malaikat dari subuh. Dari subuh malaikat turun lagi menggantikan malaikat yang naik bertugas mulai asar. Nah, turun naiknya malaikat ini dari pintu langit yang pas berbetulan dengan Baitul Maqdis. Nah, jadi Nabi kita ini kalau dari Mekah itu naik ke langit, dari Mekah bersiungga itu. Nah, supaya ini lantang ke atas, jalan Baitul Maqdis. Nah, jadi itu alasan yang dikaji oleh para ulama kenapa Nabi disuruh ke Baitul Maqdis tuh. Nah, yang ketiga ujar para ulama ahli tafsir, jarak dari bumi ke langit dari Baitul Maqdis itu lebih dekat daripada jarak bumi dari Mekah ke langit. Perbedaannya 18 mil. Lebih dekat dari Baitul Maqdis. Jadi banyak alasan, banyak hikmah, banyak rahasia. Kenapa Allah menjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik Mi'raj ke atas langit. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alladzi baratna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Masjidil Aqsa itu diberi Allah berkah dengan kesuburan. Tanahnya sangat subur. Apapun yang ditanam di sana tumbuh. Dan berkah-berkah lainnya. Di situ paling banyak nabi-nabi itu di Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Allah mengisrakan Nabi kita, memi'rajkan Nabi kita, linuriyahu min ayatina. Untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah lihatkan kepada Nabi dunia bagaimana. Allah lihatkan kepada Nabi yang namanya iblis bagaimana. Allah lihatkan kepada Nabi bagaimana surga. Allah lihatkan kepada Nabi bagaimana Sidratul Muntaha. Allah lihatkan kepada Nabi arasnya Allah. Allah lihatkan kepada Nabi segala macam daripada tanda-tanda keagungan Allah. Nah, jadi ini Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir, bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat kepada orang-orang yang beriman dengan Isra dan Mi'raj, dan Allah maha mendengar, maha melihat kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Isra dan Mi'raj ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, itulah sebagian kecil daripada penjelasan para ahli tafsir, di mana mereka menafsirkan ayat pertama dari surat Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai dan yang dicintainya. Amin amin ya rabbal